Ibu baju putih jangan maju-maju, Bu. Nggak usah ada salaman. Salaman di orang, ntar yang salah cium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bang Hasan, abang saya, yang saya di Komisi 3 minggu lalu, Komisi 2 minggu lalu. Yang saya hormati Rindu beserta keluarga, para teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama selamat datang di DPR RI. Ini rumahnya rakyat, rumahnya Rindu semua. Tadi Bang Hasan bilang kalau ketemu di rumah saya, kebetulan saya tinggalnya di Kalibata, hanya bisa nampung tamu itu 4 orang. Jadi bukan juga. Jadi kita sepakat ini masalahnya pribadi ya, tidak melibatkan partai, institusi DPR maupun juga institusi lain. Kita sepakat di rumah makan Padang di sini ya Bang. Tapi pimpinan punya arahan lain, alangkah lebih bijak apabila kita semua berkumpul di rumah rakyat, rumahnya kita semua biar netral. Jangan dilihat ini kebetulan lantai 7 PDI Perjuangan, tapi semua ruangan yang ada di sini punyanya Rindu juga, punyanya rakyat semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan pada saat ini kalau ada kejadian ini kan nggak tahu juga, belum juga melihat ruangan DPR, khususnya ruang PDI Perjuangan. Kami dari awal sudah disiplin. Dari awal saya sudah mengatakan saya ini pribadi, rakyat biasa. Jadi memang dari awal tidak pernah melibatkan institusi DPR. Di kepolisian pun laporan polisinya tidak ada melibatkan nama saya. Pelapornya itu adalah staf saya. Jadi nggak ada kaitannya sama DPR. Kami juga tidak bermaksud melibatkan konflik kelembagaan. Saya diajarkan sama Ibu Ketua Umum bagaimana menghormati semua lembaga negara yang ada I dan FI-nya. TNI ada I-nya, Polri ada I-nya, MKRI ada I-nya semua. Jadi semuanya itu pastinya dengan penuh penghormatan. Kalau ada gesekan, serempetan, tentunya dilakukan di ruang-ruang tertutup yang lebih selektif dan lebih efektif untuk melakukan giat-giat perbaikan. Kami juga tidak melibatkan partai PDI Perjuangan. Memang ini urusan pribadi. Namun saya juga nggak ngerti, tiba-tiba kan sudah terposting oleh salah satu teman, jadi viral itu Pak pada saat itu. Harusnya ini semua nggak ada masalah. Kalau memang kita ini sebagai anak bangsa saling koreksi mengkoreksi. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita ini kan saling mengkoreksi ya, tapi koreksi kan dengan penuh juga niatan tulus untuk perbaikan dan dilakukan dengan penuh kesabaran. Nggak akan terjadi kalau memang kita seperti itu. Saya ini kan anggota DPR. Anggota DPR ini kan harus mengayomi semua rakyat dengan segala kelakuan dan perilakunya. Jadi kalau ada yang seperti Rindu, potret rakyat kita juga yang memang harus kita perbaiki, kita benahi dari waktu ke waktu. Dan ini menjadi pemecut sekaligus juga penyemangat kami bahwa kerja-kerja kita memang harus semakin hebat dan semakin kuat lagi, sehingga nanti satu frekuensi bagaimana berkelakuan di ruang-ruang publik. Begitu juga ibu saya guru. Tadi hari ini saya mau nggak ke kantor karena kebetulan ini hari guru. Jadi biasanya kita kalau hari guru itu merayakan di rumah.
Jadi ayah ibu saya kebetulan kan guru, jadi biasanya kita adalah acara sedikit. Nanti kan teman-teman masuk sini nggak bayar ya, bayarnya nggak dari nekatan. Tapi kan dapat cerita. Nah, ada ongkosnya. Ongkosnya nanti kita nyanyi himne guru ya pulang ya. Kita keluarin kita sama-sama nyanyi himne guru. Karena pastinya semua ini media-media yang hebat-hebat ini kan juga terlahir dari tangan seorang guru. Kalau guru itu tugasnya mendidik. Macam-macam kelakuan siswanya. Jadi kalau yang tadi dikatakan sama ibu itu, ibu sudah terbiasa menghadapi perilaku siswa-siswanya yang macam-macam. Tadi katanya kalau rindu extraordinary atau luar biasa, itu menjadi tantangan tersendiri. Dan insya Allah, dan tadi juga sudah dikatakan sama ibu sudah memaafkan. Jadi sebenarnya kan sederhana itu Bang. Kalau dari awal sudah mengakui kesalahan, dari awal sudah meminta maaf, terus abang tahu saya itu kalau dilaga makin jahit, makin lain saya. Tapi kalau orang minta maaf, saya paling memaafkan. Jadi begitu abang katakan minta maaf, saya maafkan Bang. Tapi bagaimana saya harus memaafkan kalau ibu saya yang sudah dilakukan seperti itu malah menjadi terlapor dilaporkan ke polisi ada. Jadi kalau lain hal, kalau laporan sudah selesai dicabut, kemudian sudah minta maaf, pastinya pintu maaf itu terbuka. Wong nggak usah datang pun sudah kami maafkan itu. Jadi kami juga belajarlah, dan kita sudah punya adab dan etika di rumah itu seperti itu. Memang secara pribadi waktu kita di mobil pas pulang, saya itu ketawa sendiri Bang. Ini tadi ini kita mimpi atau enggak ya? Ini betul ya, itu orang kejadiannya kayak tadi itu. Itu juga begitu itu teman-teman pada WA itu apa nggak tahu saya Bang. Saya juga bingung, kita ketawa-tawa di mobil itu, tapi udah lupa sebenarnya masalah-masalah yang ya udahlah, saya bilang udah masalah seperti itu. Kita sudah memaafkan. Jadi kami juga ingin memperlihatkan, kebetulan ini kan di ruang rapat praktis di Perjuangan. Tentunya saya juga sekaligus numpang. Ini kita ingin memperlihatkan bagaimana PDI Perjuangan membangun peradaban. Bagaimana PDI Perjuangan punya spirit mempersatukan. Kita terkoyak saat kemarin, tapi begitu selesai hati dan batin jadi keluarga lagi. Nah, bagaimana politik menjadi jalan pengabdian. Politiknya PDI Perjuangan tidak berpolitik dengan dendam. Pada hari ini kita bisa buktikan. Kalau mau dengar yang namanya metode, semuanya ingin perkaranya jalan terus. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan rindu bisa ditahan. Kalau kita mau berpolitik dengan dendam, selesai. Tapi saya punya kewajiban, rindu ini adalah seorang ibu, istri dari seorang suami, punya kewajiban yang lebih besar, bagaimana rumah tangganya harus baik. Bagaimana anak-anaknya juga harus dididik menjadi, jangan menggantikan saya menjadi anggota DPR nanti. Bagaimana juga bisa merawat, minimal merawat lingkungan sekitar. Jadi rindu lebih bermanfaat berada di luar sana apabila kita permasalahkan secara hukum. Jadi pastinya kita memaafkan. Saya juga ucapkan banyak terima kasih atas nama saya pribadi, atas nama ibu saya, kepada seluruh pihak, kepada Pak Panglima TNI khususnya yang begitu responsif, begitu bergerak sangat cepat, memperlihatkan bagaimana tentara adalah tentara rakyat. Kepada yang saya hormati dan banggakan ini, Pak Dudung, Pak Kasat, luar biasa, dan juga kepada Pak Danpuspo, sampai kemarin harus hadir ke Polres Bandara, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang Bapak perbuat itu ya, bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia, bagaimana memang keberpihakan TNI tetap kepada rakyat. Kami juga ucapkan banyak terima kasih atas teman-teman kami, pimpinan DPR khususnya, Bu Puan Maharani,
Ibu Puan lah yang menginisiasi kali pertama untuk mengatakan cari benar salahnya dan kemudian lakukan upaya perdamaian. Jadi ini memang arahan Ibu Puan Maharani. Ibu Puan mengatakan kebenarannya harus ditegakkan dulu. Setelah diakui salah, segera kamu maafkan Terry. Kamu harus perlihatkan bahwa kamu ini nggak hanya orang galak. Katanya saya dibilang galak, padahal saya tidak merasa galak ya. Tapi saya juga harus memperlihatkan seorang yang berjiwa besar. Artinya saya siap perintahnya Ibu Ketua DPR sudah saya kerjakan, perintahnya banyak senior juga untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Kami ucapkan juga dengan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Komisi 3, Komisi 1 dan semua lah keluarga besar DPR RI yang turut minimal memberikan support moral terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran ya Rindu ya, pembelajaran sangat mahal. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan MKD, khususnya Pak Habibur Rahman yang memang mengawal proses ini dari sejak awal hingga selesai. Saya pikir saya berpikir ini sudah sudah terang benderang. Saya orang dari kecil saya pemain tenis umur 5 tahun. Lanjut pemain bola, artinya saya ini olahragawan, pastinya olahragawan itu sportif. Kalau saya bilang di meja ini masalahnya selesai, nggak ada masalah lagi. Kita ini keluarga dan mudah-mudahan ke depan ya, kita bisa lakukan upaya perbaikan bagi bangsa ini secara bersama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.